Cek 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 Ciro lu cek cek. Ya, halo kuliers dimanapun kalian berada. Maaf baru bisa update lagi karena saya kuliah yang sangat sibuk sekali. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Lost Bullet keluaran tahun 2020 yang bercerita tentang seorang tahanan yang sangat jago mekanik. Tidak usah berlama-lama karena waktu saya yang sangat sedikit dan besok pagi sudah berangkat nguli maning. Langsung saja kita mulai. Cerita berfokus pada seorang pria yang bernama Lino, ini mukanya, yang sedang terlihat bersiap-siap untuk membobol sebuah toko berlian. Dia ditemani adiknya yang bernama Quenty, panggil saja Tono, ini orangnya. Tono merasa ini hal yang konyol karena ternyata niat Lino membobol dengan cara menabrakkan mobil ke tembok beton toko berlian, yang secara umum mobil biasa pasti akan hancur. Dengan mobil yang sudah dimodifikasi olehnya, ia mampu membobol tembok beton toko berlian dengan sangat mudah. Akan tetapi rem mobilnya blong dan terus melaju hingga menjebol 4 tembok beton sekaligus. Saat hendak turun, sabuk pengaman Lino tersangkut dan sulit dilepaskan. Tapi tiba-tiba terlihat mobil polisi datang dan Lino langsung menyuruh Tono untuk segera turun dan kabur. Dan inilah peluru hilang. Keesokan paginya, Lino terlihat sudah di dalam penjara dan ada salah satu polisi yang bernama Charles, ini mukanya. Ia adalah pemimpin divisi tugas pemberantasan ekspedisi pengedar narkoba atau GOFES, tertarik dengan kasus Lino karena Lino mampu menjebol 4 tembok beton dengan mobil butut tanpa terluka sedikit pun. Ia berencana menarik Lino dari tahanan untuk menjadi mekanik tim gugus tugasnya karena selama ini mobil yang dia gunakan untuk operasi tidak mempunyai ketahanan dan selalu hancur. Regarde ça. J'ai rien à voir là-dedans. Aucune chance. Pendant la nuit, hein. Je viens te chercher à 7 heures. Adegan berganti ke Charles yang terlihat sedang mengejar mobil pengedar dengan kecepatan tinggi yang didampingi Julia. Ini orangnya, dia adalah salah satu tim gugus tugasnya. Karena merasa sudah terdesak, si pengedar pun memberondong mobil Julia dengan rem. Tapi untungnya mobil Julia sudah dilengkapi kaca anti peluru dan tembakan itu tidak mampu menembusnya. Merasa tembakannya tidak berguna, pengedar pun mengaktifkan turbo yang membuat kecepatannya meningkat tinggi. Tapi tiba-tiba ya, mobil pengedar itu adu banteng dengan mobil polisi yang dikendarai oleh tim Charles yang bernama Areski dan Marco. Berkat kemampuan Lino yang sudah memodifikasi mobil polisi itu, mereka pun kali ini berhasil mencegah pengendaraan itu. Akan tetapi Charles meyakini ada pengedar lain yang lebih besar di tempat lain. Dan misi penangkapan tadi itu hanyalah sebagai pengalihan untuk mengelabuhinya. Ia mencurigai ada polisi pengkhianat yang membocorkan misi itu kepada gembong pengedar. Non. Pour chaque GOFAS qu'on attrape, il y a combien de kilos qui nous passent sous le nez? Ils nous donnent à bouffer et nous on mange. Charles yang penasaran tentang turbo yang dipakai si pengedar, ia menanyakan kepada Lino mengapa bisa sama persis dengan yang ia pakai saat membobol tembok berlian waktu itu, dan ternyata turbo itu adalah buatan adiknya. À propos de confiance. Je serai dans le radiateur d'Areski. Un an de passage, Charas. C'est comme mon petit frère. Singkat cerita, mereka menuju tempat Tono bekerja dan Lino masuk terlebih dahulu ke dalam menghampiri Tono, sementara Charles menunggunya di luar. Akan tetapi Tono tidak diizinkan keluar oleh bosnya dan Lino diusir untuk pergi dengan menundukkan shotgun. Untungnya Charles datang tepat waktu dan langsung merebut shotgunnya. Di saat bersamaan Araski dan Marco datang menghampiri karena Charles sebelumnya sudah menyuruh mereka berdua datang. Dirasa sudah aman, Charles mengajak Lino bersama adiknya untuk pergi. Tapi tiba-tiba ya, Charles ditembak dari belakang tepat di dadanya dan saya dibuat terkejut di sini karena yang menembaknya tidak lain tidak bukan adalah rekan timnya sendiri yaitu Araski. Lino yang merasa nyawanya terancam pun langsung membalas tembakan dan langsung melarikan diri. Setelah beberapa saat, Lino terlihat di sebuah minimarket tapi bukan Alfamart, sedang meminjam telepon berniat untuk menghubungi Julia. Akan tetapi karena statusnya masih sebagai tahanan, ia pun ditangkap polisi yang kebetulan berada di minimarket itu.
Di sisi lain terlihat anak buah Araski yang sudah diperintahkannya untuk membakar mobil Charas yang bertujuan untuk menghilangkan barang bukti. Singkat cerita, di penjara pun tiba. Terlihat Lino yang tangannya sudah diborgol di ruangan interogasi, dan tidak lama kemudian Araski datang menemuinya. Ia menawarkan Lino untuk membuat skenario agar kematian Charas seakan-akan tertembak oleh penjahat. Dan jika Lino tidak menurutinya, ia mengancam akan membuat skenario bahwa Lino lah yang sudah membunuh Charas. L'effort que je fais là pour sauver ta peau. Tueur de flic. Setelah Araski pergi, Lino langsung berusaha melepaskan borgol dan bermaksud untuk kabur. Setelah berhasil lepas dari borgolnya, ia langsung menuju keluar dan dihadang beberapa polisi yang berada di situ. Dan di sini kita diperlihatkan kemampuan Lino selain jago mekanik, ia juga jago adu mekanik terlihat saat dia mampu melawan beberapa polisi sekaligus. Saat hendak sampai pintu keluar, Lino tertangkap dan dijagal oleh 4 polisi sekaligus. Tapi karena dia pemeran utama, dia berhasil lolos dengan cara menyemprot mata polisi memakai gas air mata. Setelah lepas dari polisi itu, Lino langsung menemui Juliet dan menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi. Tetapi Juliet tidak percaya dan langsung mempiting Lino sampai sulit bernafas. Dan di saat bersamaan juga, Lino berhasil memborgol tangan Juliet. Tapi tiba-tiba fokus Lino terarahkan ke mobil Charas yang sudah dibakar dan berada di situ. Lino menemukan hal yang aneh dan meyakini mobil itu bukanlah mobil Charas karena seharusnya terdapat bekas tembakan di situ dan sudah dipastikan itu bukanlah mobil Charas. La caisse de Charas. Lino yang sudah menyadari itu pun langsung mencari tahu keberadaan mobil Charas yang sebenarnya di mana, karena itulah satu-satunya yang bisa membuktikan kalau ia tidak bersalah. Singkat cerita, Lino menghampiri lagi adiknya di tempat bawahan Araski. Dia berencana mengajak adiknya untuk keluar ke kantor polisi untuk mengakui kalau bukan Lino pembunuhnya. Saat hendak menyelinap masuk, tapi lagi-lagi ia tertangkap dan hampir dibunuh oleh bawahan Araski. Tapi tiba-tiba adiknya membantunya untuk melepaskan diri dan Lino berhasil membawa pergi adiknya. Saat adik berjalan ke kantor polisi, tiba-tiba adiknya memberitahu bahwa ternyata dialah yang menyembunyikan mobil yang Lino cari dan tidak jadi membakarnya. T'étais dehors au bout de 3 semaines, arrête. Comment je la ramène? Je peux pas prendre le risque de tomber sur un Di sisi lain, Araski yang sudah berada di tempat bawahannya terlihat memasang wajah amarah dan bermaksud membunuh mereka berdua yang bertujuan untuk menghilangkan saksi. Ia pun langsung menembak bawahnya tanpa basa-basi. Melihat rekannya dibunuh, pencoleng satu itu juga langsung berusaha kabur, tapi akhirnya ia dibunuh juga. Singkat cerita, Marco yang sudah mengetahui jika Lino sedang mencari mobil Charas, ia langsung menuju tempat mobil itu disembunyikan sendirian. Terlihat Lino yang ingin cepat-cepat mengetahui keberadaan mobil itu, akan tetapi Tono malah sibuk mengemasi uang yang sudah ia kumpulkan tempo hari dan bermaksud untuk membawanya. Saat Tono hendak menuju tempat mobil itu dan baru saja sampai tempat pintu, tapi tiba-tiba Marco mendaratkan satu buah peluru shotgun tepat di dadanya. Lino pun langsung berlindung di balik tembok dan saat peluru Marco sisa satu, ia langsung keluar dan menangkis shotgunnya. Karena mereka tidak punya peluru, mereka pun adu mekanik dengan shotgun kosong. Setelah beberapa saat berkelahi, Lino berhasil mengalahkan Marco dan ia pun langsung menghampiri adiknya dan ternyata sebelum Tono mati, ia masih sempat nge-shot menuju mobil itu, berniat untuk memberitahu keberadaan mobil itu kepada Lino.
Nyesek anjir. Terlihat mobil tersebut disembunyikan di balik daun-daun kering dan Lino langsung mengeluarkan mobil itu. Tidak berlama-lama, mengingat Lino itu mekanik yang handal, dia terlihat sedikit memodifikasi mobil tersebut untuk persiapannya membawa ke gudang karena dia tahu pasti ada Araski yang menghalanginya di jalan nanti. Dan benar saja, Araski yang sudah mengetahui Lino akan membawanya ke gudang, dia dan kawan-kawannya lengkap dengan persenjataannya memblokir jalan untuk persiapan penangkapan Lino. Singkat cerita, terlihat Lino yang sudah berada di jalan dengan mobil yang berjalu di bagian bumper depannya sedang kejar-kejaran dengan mobil polisi. Mobil polisi itu pun dikasih paham oleh Lino dengan menarik bagian roda belakang menggunakan jalunya sampai roda belakang terlepas dari bodinya. Il est où là? Je le vois plus. Dan ternyata ia bermaksud untuk menjadikan mobil polisi tadi sebagai tameng tambahan supaya lebih mudah menerobos penghalang yang sudah Araski persiapkan. Dari kejauhan terlihat mobil Lino melaju dengan kecepatan tinggi dan tanpa menginjak rem sedikit pun, ia menerobos penghalang tanpa basa-basi. Setelah Lino berhasil melewatinya, Araski tidak mau tinggal diam dan langsung mengejar Lino dengan mobil yang sudah pasti lebih kencang. Araski yang posisinya sudah dekat dengan mobil Lino pun berusaha menabrak dan memepet-mepet sampai bumper belakang Lino ajur-ajuran. Saat Araski akan membodi mobil Lino dari samping, tiba-tiba ada Julia yang berusaha membantu Lino karena mengetahui bahwa Araski lah pembunuh Charles sebenarnya. Julia pun balik membodi mobil Araski dan akhirnya mobil Araski ngeguling-guling tak berdaya dan Julia menabrak mobil yang sedang parkir di pinggir jalan. Lino yang sangat marah pun langsung turun mengajar Araski yang sudah ngagoler sampai babak belur tak sadarkan diri. Tapi tiba-tiba, ya, mobil yang dibawa Lino meledak karena ternyata Araski melemparkan granat tepat sebelum Lino menghajarnya. Lino yang tidak mau barang buktinya terbakar habis, ia pun langsung mengendarai mobil itu dalam keadaan terbakar dan sampai gudang dengan selamat. Akhirnya, ia pun dibebaskan dari statusnya sebagai tahanan berkat apa yang sudah dia lakukan. Tamat. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah janganlah engkau memfitnah orang, karena itu sangat merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Mending subscribe channel saya karena itu sangat membuat saya bahagia dan kalian dapat pahala karena bikin saya bahagia. Hahaha. Saya perwakilan dari Kulis Studio menyampaikan bahwa nyong arep turu karena ngesuk arep nguli maning. Salam perkuliahan.